Anda merasa punya banyak uang, dan Anda butuh sebuah keyboard untuk keperluan gaming Anda. Anda cari keyboard yang gak cuma bisa gaming, tapi punya desain yang minimalis, elegan, compact dan ringan, dan juga wireless karena kalian gak suka kabel yang memperluat hidup kalian yang sudah ruwet. Yah, stay aja dulu. Hai semua, aku C, dan kali ini kita akan bahas sebuah keyboard gaming wireless dari Keychron, yaitu Keychron K1. Ya, Keychron K1. Keyboard ini merupakan keyboard baru keluaran Keychron yang memiliki harga sekitar 1,1 juta rupiah. Dan apakah dengan harga 1,1 juta rupiah kita mendapatkan keyboard yang worth it banget? Ya, sebelum kita lanjut pembahasan kita lebih dalam mengenai keyboard ini, pastikan dulu kalau kalian sudah cuci kaki, cuci tangan, cuci muka sekalian kalau perlu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Tekno agar kami lebih semangat lagi untuk memproduksi video-video seputar teknologi ke depannya. Lanjut, kita bahas dulu desainnya. Ya, seperti yang saya singgung di awal, Keychron K1 ini memiliki spesifikasi sebagai keyboard gaming, tapi desainnya nggak kelihatan gaming sama sekali. Keyboard ini memiliki desain yang ringkas. Keyboard ini memiliki desain yang ringkas, elegan, dan juga cakep sih. Sebagai keyboard profesional menurut saya malahan. Pada bagian depannya cuma terlihat plate aluminium berwarna hitam dengan keycaps berwarna abu-abu dan juga escape-nya berwarna orange. Nggak ada aksen gaming sama sekali. Sama sekali nggak ada aksen gaming pada desainnya. Di bagian atas cuma ada USB Type-C untuk ngecas keyboardnya dan juga mengkonekkan langsung kepada laptopnya, dan juga sebuah switch untuk mengaktifkan keyboard ini, dan juga untuk untuk compare-nya mau kemana, mau ke Windows, Android, atau ke Mac atau iOS. Pada bagian bawahnya nggak ada apa-apa, dan pada bagian belakangnya juga nggak ada apa-apa. Bahkan jaglakan kaki yang biasanya ada di keyboard mediocre, ya kan? Ya, semua keyboard punya sih. Jaglakan kaki nggak ada di sini. Ya, jadi nggak ada kesan gaming sama sekali di desain keyboard yang satu ini. Backlight dari keyboard ini pun cuma putih doang kalau yang varian ini. Sebenarnya ada dua varian untuk keyboard ini, yaitu yang variannya backlightnya putih doang kayak gini, dan juga satu lagi yang varian RGB. Mungkin kalau kalian suka yang masih terkesan gaming gitu bisa pilih yang RGB. Tapi kalau saya sendiri jujur lebih suka yang putih kayak gini. Karena ini kalau kita bawa kemana-mana, misalnya ke cafe atau kemana gitulah, lebih terkesan mahal cuy. Lebih terkesan profesional banget. Apalagi wireless kan. Ya gitulah. Oh iya, untuk Keychron K1 ini sendiri sebenarnya untuk size-nya ada dua tipe juga, yaitu tipe full size dan tipe TKL. Yang ini yang tipe TKL. Ya lebih ringkas lah ya kalau yang tipe TKL ini. Jadi kalau kalian sering berpergian dan butuh keyboard eksternal wireless, ya kan, Keychron K1 ini mantap banget sih. Ringkas, enteng, dan keren. Ya mungkin itu saja yang saya temukan pada bagian desainnya. Karena memang keyboard ini minimalis banget, nggak ada kesan gaming sama sekali yang bisa dibahas dari keyboard ini. Oh iya, untuk bobotnya sendiri, keyboard ini menurut saya tergolong ringan. Karena terbukti, saya sudah tag video ini berkali-kali dengan posisi saya memegang keyboard ini tetap seperti ini. Dan tangan saya tidak terasa pegal atau tidak terasa capek. Di websitenya sendiri tertulis kalau keyboard ini memiliki berat sekitar 650 gram. Ya, jadi kalau kalian berpergian bawa laptop dan butuh keyboard eksternal, ya mungkin kalau laptop kalian laptop gaming 2,5 kilo dengan chestnya ditambah ini mungkin cuma 3, sekian kilo lah beban yang kalian bawa. Dan itu tergolong ringan sih kalau yang kalian bawa adalah laptop gaming. Ya, mungkin segitu aja untuk desainnya karena saya tidak menemukan lagi yang bisa dibahas dari segi desainnya keyboard ini. Karena ya memang keyboard ini memiliki desain yang sangat minimalis banget. Gak ada kesan gamingnya sama sekali. Mungkin yang terkesan gaming adalah spesifikasinya yang akan kita bahas setelah ini. Ya, kita lanjut bahas spesifikasinya. Pertama, switch-nya. Keyboard ini untuk varian yang ini menggunakan switch yaitu Gateron Brown Switch.
Sebenarnya untuk switch-nya sendiri terdapat 3 varian, yaitu yang brown, yang blue, dan yang red. Dan semuanya dari Gateron. Yang kita tahu sendiri kalau Gateron itu adalah switch kelas atas. Jadi untuk switch ini nggak perlu ditanyakan lagi lah kualitasnya seperti apa. Sudah cukup responsif? Nggak cukup sih, sangat. Sudah sangat responsif, cepat, dan ya walaupun wireless sama sekali nggak ada delay. Untuk konektivitasnya sendiri, keyboard ini bisa menggunakan 2 mode, yaitu mode kabel dan juga mode Bluetooth. Ya, keyboard ini pakai Bluetooth, nggak pakai dongle. Jadi kalau kalian misalnya sedikit ceroboh gitu, kebiasaan ngilangin barang-barang kecil seperti dongle, keyboard ini nggak ada masalah karena menggunakan Bluetooth. Keyboard ini sendiri juga sudah menggunakan Bluetooth versi 5. Jadi cukup kenceng lah ya sudah untuk responsifnya. Untuk baterainya sendiri, ya karena ini keyboard wireless jadi menggunakan baterai. Keyboard ini menggunakan baterai berkapasitas 2000 mAh yang kalau backlightnya mati bisa bertahan sekitar 2 minggu, kurang lebih 2 minggu pemakaian normal. Gak 2 minggu full lah ya. Udah gila kalian pakai keyboard 2 minggu full ya kan. Oh iya, seperti yang saya singgung di awal, keyboard ini bisa terkonektivitas ke Android, ke Windows, ke Mac maupun ke iOS. Jadi untuk konektivitasnya sendiri juga sudah lebar jangkauannya. Bisa kalian pakai di HP maupun bisa kalian dipakai di laptop Windows ataupun di produk-produk Apple. Jadi nggak terbatas lah untuk konektivitasnya, aman. Oh ya, selain switch yang digunakan adalah switch keluaran Gateron yang mana itu adalah switch kelas atas. Keyboard ini juga memiliki sebuah fitur yang namanya adalah low profile switch. Yang mana switch yang digunakan oleh keyboard ini adalah switch yang memiliki range atau ketinggian yang cukup rendah. Jadi nggak seperti kebanyakan keyboard mekanikal yang mana switchnya itu tinggi-tinggi dan kalau tekan itu harus dalam. Keyboard ini nggak. Untuk menekan caps pada keyboard yang satu ini, itu nggak perlu effort yang banyak. Cukup ditekan biasa aja, cukup gimana ya, kayak tekan tik gitu aja udah masuk, sudah kebaca gitu loh. Dan juga switch di keyboard ini juga kerasa empuk banget. Jadi nyaman banget lah kalau dibuat ngetik. Tapi untuk saya pribadi, karena switch yang digunakan oleh keyboard ini tipenya beda, yaitu low profile switch itu tadi. Jadi ketika menggunakan keyboard ini pertama kali untuk mengetik itu perlu sedikit, nggak sedikit juga sih, perlu adaptasi lah ya. Jadi ketika awal-awal menggunakan keyboard ini ya sering banget typo, sering banget salah pencet. Karena memang sebelumnya saya menggunakan tipe keyboard yang full size dan juga memiliki range yang tinggi atau memiliki ketinggian switch yang cukup tinggi. Jadi ya ketika pertama kali menggunakan keyboard itu untuk mengetik, otomatis banyak sekali typo. Tapi ya nggak perlu waktu yang lama untuk adaptasi menggunakan keyboard ini, ya mungkin cuma sekitar 3-4 hari penggunaan lah ya. Sudah lancar menggunakan keyboard yang satu ini. Itu kalau ngetik. Kalau nge-game nggak ada masalah sama sekali dengan keyboard ini. Oh ya, selain switch yang digunakan adalah switch keluaran Gateron yang mana itu adalah switch kelas tinggi, switch kelas atas di keyboard. Keyboard Gateron K1 ini juga memiliki fitur yang dinamakan low profile switch, yang mana key travel di keyboard yang satu ini atau di Gateron K1 ini rendah sekali. Nggak seperti kebanyakan keyboard mekanikal yang punya key travel sekitar 0,5 sampai 0,6 mm mungkin. Keyboard ini nggak sampai segitu, rendah banget. Jadi ketika kalian menekan caps pada keyboard ini nggak perlu effort banyak untuk bisa masuk atau ke input ke dalam laptop atau komputer kalian. Ya cukup tinggal diklik, tik, gitu aja sudah ke input. Jadi untuk size capsnya saja sudah berbeda dan ketinggian switchnya juga berbeda atau key travelnya juga sudah berbeda. Jadi ketika saya mengetik di hari pertama, di waktu pertama saya menggunakan keyboard ini, banyak sekali typo yang saya lakukan. Jadi butuh adaptasi lah ya untuk menggunakan keyboard yang satu ini. Tapi untuk adaptasinya sendiri nggak lama kok, mungkin sekitar 3-4 hari, mungkin untuk saya sendiri segitu sih. 3 hari saya sudah bisa menggunakan keyboard ini lagi dengan lancar. Ya walaupun sebenarnya nggak terlalu bisa ngetik sih, cuma 60 kata per menit, standar lah ya. Tapi ya begitu pengalaman saya menggunakan keyboard yang satu ini. Untuk gaming sendiri nggak ada masalah, FPS atau apapun lah ya, anti ghosting semuanya aman di sini. Oh ya, untuk pairingnya sendiri karena tadi menggunakan Bluetooth, keyboard ini sudah bisa pairing ke 3
mesin sekaligus atau 3 device sekaligus. Cara pairing ke device-nya pun cukup gampang. Tinggal ya yang pertama kalian ganti switch-nya dulu, kalian pakai Android atau Windows atau atau iOS, kalian pilih dulu. Kemudian kalian tinggal pilih FN 1 sampai 3. Ya, tergantung device mana yang mau kalian comparekan. Misalnya di laptop yang satu ini adalah device pertama, saya tinggal klik FN 1. Dan untuk misalnya ROG saya yang di sana, ROG saya yang di sana itu adalah device yang kedua, maka saya pakaikan FN 2. Misalnya di HP saya gitu kan adalah device yang ketiga, tinggal klik FN 3. Nanti langsung ke connect ke device yang kalian pilih tadi. Ya, cukup simple sekali. Nggak perlu pindah-pindah dongle kayak ya keyboard lainnya gitu ya kan. Oh iya, hampir lupa. Di keyboard ini juga sudah ada sebuah shortcut dedicated key untuk merubah efek backlight-nya. Jadi seperti yang saya singgung di awal, meskipun backlight-nya ini putih doang, tapi per key-nya sudah sudah RGB per key lah. Di sini sudah disediakan tombol untuk merubah profil dari lampu backlight-nya. Misalnya saya tekan ini berganti ke still biasa, kemudian saya ganti begini, wah keren kan? Di keyboard saya ganti lagi, ya kan? Cantik. Wow. Saya ganti lagi ini still. Saya ganti lagi. Wih, ini jalan lah ya, walking dari atas ke bawah. Dan masih banyak lagi sepertinya. Ya, jadi untuk backlight-nya seperti itu ya. Mungkin yang terkesan gaming cuma itu doang. Tapi dengan warna putih ya nggak terkesan gaming juga sih. Oh ya, selain tombol untuk shortcut ganti efek backlight-nya, ada juga sebuah tombol yang kalau misalnya dipakai untuk iOS atau Mac, ini untuk mengaktifkan Siri atau Alexa lah ya, seperti Google Assistant gitu loh. Jadi ini ada shortcut-nya, kalian klik nanti akan nyala. Sayangnya saya nggak pakai MacBook ataupun iOS, ya nggak bisa dipraktekkan. Ada juga di sebelahnya shortcut untuk screenshot. Begitulah. Jadi untuk shortcut ya meskipun TKL dikasih tambahan cukup lah ya. Ya seperti itu aja kayaknya fitur-fitur atau ya sepertinya cuma segitu aja yang bisa saya temukan di keyboard ini. Yang paling saya notice ya cuma desainnya yang elegan dan juga switch-nya yang kerasa empuk banget sih. Itu saya suka banget, nilai plus banget. Buat kalian yang mau tahu suara dari Gateron Brown ini seperti apa, oh ya sebelumnya, Gateron Brown itu termasuk salah satu switch yang nggak terlalu berisik. Jadi kalau kalian suka yang berisik, pilihnya yang blue. Kalau kalian suka yang silent tapi tetap kenceng, ya brown. Tapi kalau kalian suka yang cepet banget, meskipun nggak kerasa lah ya sebenarnya, kalian butuh yang cepet banget, kalian pilih yang red. Dan untuk yang brown sendiri, seperti ini suaranya. Check it out. Dan untuk kesimpulannya, mungkin harganya dulu lah ya. Keyboard ini memiliki harga sekitar 1,1 juta rupiah. Dan untuk harga 1,1 juta rupiah, dapat keyboard wireless yang kesannya profesional banget dan juga switch yang kencang, responsif, worth it banget lah menurut saya buat kalian yang punya uang. Atau mungkin kalian nggak punya uang dan pengen keyboard yang satu ini tetap bisa. Misalnya kalian punya uang 200.000 rupiah gitulah ya, dan kalian yakin per bulan bisa dapat 200.000, mungkin kalian bisa pakai metode nyicil. Meskipun nggak saya sarankan juga, mending nabung ya kan. Tapi kalau kalian memang butuh banget dan ya keyboard ini karena bagus bisa awet untuk beberapa tahun ke depan lah ya,
Jadi worth it lah buat kalian yang mau beli keyboard yang satu ini meskipun mahal. Dan kesimpulan saya, dengan harga yang mahal namun dengan spesifikasi yang diberikan oleh Keychron, keyboard ini saya beri nilai sekitar 9/10 lah ya. 1,1 juta, wireless yang latensinya nggak terlalu kerasa, dengan switch yang sangat empuk, saya suka banget. Atau mungkin kalian mau cari yang RGB kan bisa juga. Kalau kalian mau cari yang bisa dipakai show off tipis-tipis ya kan. Tapi kalau saya suka yang putih gini sih, profesional. Dan mungkin segitu aja review saya hari ini tentang keyboard yang satu ini. Kalau mungkin kalian adalah pengguna keyboard yang satu ini dan punya pengalaman kalian sendiri, tambahkan di kolom komentar di bawah. Atau mungkin kalian ada yang perlu ditanyakan dan didiskusikan dengan saya tentang keyboard yang satu ini, dan bisa komentar di kolom komentar di bawah. Dan ya segitu aja. Kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk di like dan subscribe channel Tekno ini agar kami lebih semangat lagi untuk memproduksi video-video tentang teknologi ke depannya. Ya segitu aja. Kalau kalian gak suka video ini, kritik di kolom komentar di bawah, dan ya bye. Keychron K1 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 itu K1 ya kan, K1 K1 ya, yes, ngono ya.